Hai guys, welcome to my class. Di sini saya Tipal, saya Nopria, dan selamat datang di RX Channel. Di sini kami akan membawakan materi tentang anti-hiperlipidemia. Sebelum itu jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Semangat belajar. Nah, sebenarnya apa itu hiperlipidemia? Jadi hiperlipidemia adalah kondisi ketidakseimbangan lemak dalam darah yang ditandai dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Nah, apa sih itu kolesterol? Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Nah, mari kita simak video berikut ini. Berikutnya, mekanisme terjadinya kolesterol terbagi menjadi 3. Yang pertama jalur eksogen, dan yang kedua jalur endogen, dan yang ketiga jalur balik kolesterol. Mari kita simak baik-baik penjelasan lebih lengkapnya. Berikutnya jalur eksogen, di mana trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan di dalam usus dikemas sebagai kilomikron. Kilomikron diangkut menuju ke dalam pembuluh darah melalui ductus thoracicus, di mana di dalam jaringan lemak trigliserida dalam kilomikron mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase yang terdapat pada permukaan sel endotel. Proses hidrolisis menghasilkan asam lemak dan kilomikron remnant. Asam lemak bebas menembus endotel dan masuk dalam jaringan lemak dan sel otot untuk diubah menjadi trigliserida kembali atau cadangan atau dioksidasi oleh energi. Trigliserida dan kolesterol yang disintesis oleh hati diangkut secara endogen dalam bentuk VLDL kaya trigliserida dan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase. Enzim ini menghidrolisis kilomikron menjadi lipoprotein yang lebih kecil, yaitu LDL atau LDL, dan LDL merupakan lipoprotein yang mengandung kolesterol paling banyak, yakni sekitar 60-70%, 5,6. Yang ketiga, jalur balik kolesterol, yaitu suatu proses yang membawa kolesterol dan jaringan kembali ke hati. HDL merupakan lipoprotein yang berperan dalam jalur ini. Lipoprotein VDL atau very low density lipoprotein adalah lipoprotein berdensitas sangat rendah dan berasal dari hati untuk ekspor triacylglycerol. Dan lipoprotein LDL atau low density lipoprotein adalah lipoprotein berdensitas rendah yang menggambarkan suatu tahap akhir metabolisme VLDL. Dan lipoprotein HLD atau high density lipoprotein adalah lipoprotein berdensitas tinggi yang berperan dalam transport kolesterol dan metabolisme VLD dan kilomikron. Penyebab terjadinya trigliserida yaitu ketika seseorang banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol atau kadar gula yang tinggi. Berikut ini adalah obat-obat yang akan dipergunakan untuk mengobati hiperlipidemia. Golongan obat anti-hiperlipidemia yang pertama ada golongan HMG CoA reduktase inhibitor. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim HMG reduktase dalam sintesis kolesterol. Untuk contoh obatnya yaitu atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin, dan simvastatin. Yang kedua, ada golongan derivat asam fibrat. Mekanisme kerjanya yaitu memicu aktivitas lipase lipoprotein sehingga menghidrolisis trigliserida pada kilomikron very low density lipoprotein. Contoh obatnya itu fenofibrat, kloramfibrat, dan gempibrozil. Yang ketiga, ada golongan resin. Mekanisme kerjanya itu mengikat asam ampadu membentuk senyawa yang tidak larut dan tidak dapat diabsorpsi untuk selanjutnya disekresi lewat feses. Contoh obatnya itu kolesteramin, kolestipol, dan kolesvelam. Yang keempat, golongan penghambat absorpsi kolesterol. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat absorpsi kolesterol
dan mengganggu absorpsi untuk kolesterol dari makanan maupun kolesterol empedu. Contoh obatnya itu ezetimibe. Yang kelima, ada golongan asam omega 3. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis trigliserida. Contoh obatnya yaitu DHA dan EPA. Yang keenam, ada inhibitor PCSK tipe 9 atau protein konvertase sublisin tipe 9. Mekanisme kerjanya yaitu mengikat PCSK tipe 9 sehingga dapat menghambat interaksinya dengan reseptor LDL. Contoh obatnya yaitu alirocumab. Kemudian golongan yang terakhir, nikotinik acid. Mekanisme kerjanya itu menghambat glikos trigliserida menjadi asam lemak bebas. Contoh obatnya asam nikotinat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa ikuti terus channel ini dan jangan sampai ketinggalan video. Thank you.